Menurut Santo Markus. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah Engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah bermasalah. Pasti bermasalah. Tidak ada orang yang diam, tidak ada apa-apa, pasti ada apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita pun juga mengalami hal seperti para murid ini. Juga kadang-kadang diombang-ambingkan ombak, kadang-kadang dihempaskan oleh ombak. Tapi apakah kita bertahan? Barang siapa yang bertahan, pasti akan selamat. Bapak Ibu, saya pernah kelas 3 SMA di Seminari Garum. Terakhir itu saya ada liburan pada waktu itu. Liburan 2 hari. Lalu kita punya rencana dengan kelompok saya, geng 5 orang. Ya apa iki? Kok meneng-menengan aja jadi ini. Liburan iki. Ada yang nawari, "Ayo ngamen." Ngamen? Loh. Waduh, ya apa iki ngamen ini? Lalu kita siap-siap. Oke, ngamen. Siap-siap. Ngamen 2 hari di Beru Welingi. Jarak Melingi 12 kilo, naik bis. Beru, ngelamen jeng, selesai. Singkatnya kita senang. Kalau tidak salah 10.000 dapatnya, zaman itu 10.000. Yang kedua ngamen di Blitar, ngamen lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, singkat kata, kami ketahuan Bapak Rektor, Romo Adam, almarhum, kita dihukum. Saya tidak boleh, orang berlima ini diolok-olokkan macam-macam. "Apakah kamu lapar di sini? Minta pada suster, minta. Apakah kamu tidak tahu ngamen itu minta secara halus?" Waduh, marahi macam-macam. "Iya, saya cuma dingkluk, iya Romo. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terakhir dia bilang, "Bagaimana panggilanmu?"
Apakah kamu masih ingin menjadi Romo? Waduh, ini pertanyaan Romo Adam langsung menjentak saya. Lalu saya jawab, ya Romo, saya mau menjadi imam. Diening sejenak 10 menit, lalu ya sudah, studi saja, belajar dulu. Itu malam hari itu, jam 7 malam setelah makan. Panggil yang lain, 5 orang. Satu dipanggil, entah apa yang terjadi. Pokoknya kita tidak boleh camping. Wah, camping senangnya kita, tidak boleh. Separasio harus dengan lain, separasio harus mencuci aula, ngepel, lalu tidak boleh keluar 3 bulan lamanya. Aduh, di seminari aja dengung. Waduh, ya sudah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, terakhir saya, ada apa ini? Kok seperti ini? Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menginginkan saya menjadi imam, tolonglah saya. Tolonglah. Doa-doa ini saya hayati, saya resapi, saya jadikan doa saya sebelum menjadi imam, terus sampai menjadi imam. Setelah jadi imam, tidak doa itu lagi. Hilang. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang terjadi di dalam Injil hari ini? Kena gelombang. Apakah Yesus tidak menghiraukan kita? Sebetulnya Yesus menghiraukan kita. Yesus tetap bangun, tetap melek, tidak pernah tidur. Tapi itulah yang terjadi. Dalam bacaan pertama, bagaimana Ayub juga dihempas ombak. Keluarganya habis, harta bendanya habis, semua habis. Bahkan istrinya mengajak untuk murtad. Istri Ayub, ini dalam prolog Ayub, kitab Ayub bisa dibaca itu 2 bab cuman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jawaban Ayub sangat menarik. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Jawaban yang luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, itu jawaban yang luar biasa. Lalu dalam badai, ini tadi dibacakan, dalam badai Allah menjawab. Siapa yang meletakkan dasar bumi? Siapa yang meletakkan dasar laut? Siapa yang urean-urean kemegahan Allah? Kalau Allah itu begitu megah, apalagi persoalan Ayub kecil. Persoalan Ayub hanyalah segelintir dari persoalan. Kamu kok mempersalahkan saya? Seakan-akan seperti itu Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, cepat atau lambat kita juga mengalami musibah-musibah. Di dalam musibah-musibah itu, asal kita tetap bertahan. Saya pun bertahan dalam meniti panggilan saya bertahan. Terus dipanggil Tuhan, wah, jadi imam di Blitar, jadi imam kok di Blitar. 2 tahun dipanggil sampai sekarang 34 tahun udah. Bapak Ibu, seandainya punya anak ngono 2 ya, anaknya 2 ya. Dan kita semua ingin bahwa bertahan di dalam Tuhan itu adalah langkah. Maka bacaan pertama, bacaan kedua ditekankan dalam diri kita. Barang siapa yang hidup di dalam Kristus, ia hidup untuk orang lain. Hidup untuk orang lain. Maka kita juga adalah hidup untuk orang lain. Kita berasal dari Allah, dianugerahi sakramen baptis, sakramen Krishna, dan sakramen-sakramen lain. Dikuatkan oleh tubuh dan darah Kristus. Mengapa kita diam saja? Tidak berani bersaksi, tidak berani memberi dan memberi. Share kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau hidup kita
dari Tuhan untuk Tuhan, mengapa kita tidak berani memberikan untuk manusia yang lain yang membutuhkan itu? Tolong, minta tolong. Kalau ada tetangganya yang kelaparan, dibantu. Keluar dari rumah, jalan-jalan. Pasti ada sesuatu yang kita diberikan tugas untuk kita. Melihat orang seperti itu, melihat orang seperti itu. Tolonglah mereka itu. Mereka sangat membutuhkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak berbuat yang seperti Kristus, untuk apa kita hidup ini? Hanya mau menunggu mati? Tidak. Kita harus berarti untuk sesama kita. Berarti untuk Kristus berarti. Maka kalau sesama kita berbuat sesuatu, itu berbuat untuk Kristus. Barang siapa melakukan ini karena dia adalah saudaraku, dia akan memberikan anugerah, dia akan diberikan anugerah-anugerah untuk kita. Itulah sabda Kristus. Sabda Kristus itu hidup. Maka sabda yang hidup itu akan memancar keluar. Tertegun, kok bisa ya? Orang seperti itu kok bisa? Itu Kristus yang bersabda, bukan orang itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Ayub adalah skripsi saya sebetulnya. Orang saleh yang menderita, orang saleh kok menderita. Itulah untuk pembinaan kita. Maka kita harus melihat sabda-sabdanya. Sabda-sabdanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, tetap memuji Tuhan. Kalau harta benda ini Tuhan yang memberi, jabatan Tuhan yang memberi. Kalau saat-saat itu lalu dipanggil oleh Tuhan dan diambil oleh Tuhan, kita harus pasrah. Saya melihat orang-orang kalau keseripahan, orang yang meninggal, nangis sampai bendul-bendul, rong minggu nangis. Waduh, motone bendul-bendul. Apa tidak bisa hanya sesaat saja? Sadarlah bahwa Tuhan yang memberi orang ini kepada diri kita, suami, istri, anak-anak kita. Dan kalau diambil oleh Tuhan, monggo Tuhan silahkan. Kadang-kadang kita pasrah seperti itu. Meskipun kita habis banyak mengopeni orang-orang ini. Membesarkan dia menjadi sarjana, menjadi dokter. Lalu kecelakaan, mati. Aduh, ngamuk-ngamuk ibu ini. Saya pernah ketahuan ibu itu, wah ngamuk. Kenapa? Oh iya, anaknya pertama seperti ini. Diopeni menjadi dokter spesialis lalu meninggal. Aduh, kecewa Bu. Sampai tidak mau keluar, tidak mau berhubungan dengan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sadar atau tidak, Ayub memberi teladan bagi diri kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil lagi. Dan dari situ harus terpujilah nama Tuhan, harus memuji Tuhan. Mengapa kita hanya mau menerima yang baik saja, tapi tidak mau menerima yang buruk, yang celaka, yang ini? Bapak Ibu, kita aneh, kadang-kadang aneh. Maka marilah keanehan ini kita munculkan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita juga aneh terhadap sesama kita. Mengapa kita mau setia kepada istri, suami kita, mati-matian seumur hidup? Betulnya harus, bisa orang memandilius. Tetangga-tetangga saya kawin cerai, mosok gini nggak mau kawin cerai, kok setia satu seumur hidup. Atau saya tidak laku,
Kalau keluar takut menjadi janda kalau keluar, tidak bisa hidup kalau keluar. Tidak. Tuhan memberi karunia berkah untuk kita. Kita tidak hanya emosi, tidak hanya nafsu dalam perkawinan itu, tapi dihayati betul-betul bahwa ini karunia, ini hikmah untuk diri kita. Maka saya harus bertahan seperti Kristus bertahan untuk kita. Meskipun menderita. Itulah teladan Kristus untuk diri kita. Maka mari kita junjung tinggi Kristus itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tetap sadar bahwa kita adalah manusia. Mungkin dalam proses pendewasaan rohani kita masih di taraf yang rendah. Bagi mereka yang tinggi, ayo diberi teladan orang-orang lain, diberi teladan, diberi kesaksian orang-orang lain. Tidak hanya ngomong, tetapi dengan perbuatan sehari-hari. Ngomong juga, tapi perbuatan sehari-hari menunjukkan teladan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberikan karunia-karunia untuk bertahan meskipun kita di dalam gelombang kita. Perahu Yesus cukup untuk diri kita semua. Perahu Yesus membawa ke dermaga, ke surga, ke pelabuhan kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.